Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 559. Apa masih ada orang ngainak keberatan? Radit terlalu takut hingga dia salah memanggil Morgan. Detik berikutnya, Radit langsung mengubah kata-katanya menjadi Morgan dengan tergagap. Ekspresi di wajahnya sangat ketakutan. Tuan-tuan muda Morgan, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu bahwa... Radit, apa yang kamu bicarakan dengan anak ini? Mari kita langsung serang dia. Jika anak ini masih tidak mau menyerah, pukul saja dia sampai dia mati. Saat ini, Richard sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berteriak pada Radit dengan ceroboh. Setelah mendengar kata-kata Richard, Radit berkeringat dingin, dia bahkan segera berbalik dan menampar wajah Richard dengan keras. Setelah Richard ditampar oleh Radit, Richard langsung tercengang dan ekspresi wajahnya sangat bingung. Semua orang yang hadir juga menunjukkan ekspresi bingung, lalu mereka mengingatkan apa yang dikatakan Morgan tadi dan melihat ke arah Morgan. Sikap Radit sudah sedikit berubah, bahkan berusan dia memanggil Morgan dengan sebutan Tuan Muda Morgan. Kenapa hanya diam saja di sana? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Morgan. Radit menoleh ke arah Richard dan berteriak dengan geram. Ekspresi wajah Richard tampaknya lebih bingung setelah mendengar ucapan Radit ini. Bu. Ketika Radit melihat Richard tidak merespons, dia menendang kaki Richard dengan keras, dan Richard pun langsung berlutut di tanah dengan linglung. Saat ini, Richard akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika Morgan tidak memiliki latar belakang yang kuat, Radit tidak akan bersikap seperti itu sampai-sampai menampar dan menendangnya. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Morgan, teriak Radit sambil menatap matanya. Maaf, maafkan saya, Tuan Muda Morgan. Saya tidak tahu siapa Anda tadi. Tolong jangan ambil hati sikap saya tadi, Tuan Muda Morgan. Tolong ampuni saya, Richard berteriak pada Morgan sambil berlutut dan ekspresi wajah ketakutan. Bahkan, tubuhnya gemetar. Saat ini, Radit pun tersenyum dan memamerkan giginya lalu berkata kepada Morgan seolah dia tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya, Tuan Muda Morgan, Richard ini adalah pria bodoh dan gila, jadi jangan berurusan dengannya. Morgan memandang Radit dan Richard dengan santai dan ekspresi wajahnya sangat tenang. Dia tidak berbicara sama sekali. Namun, Alvano melangkah maju dan berjalan di depan Richard, lalu berkata dengan santai kepada Richard, ulurkan tanganmu. Richard langsung terkejut ketika mendengar kata-kata Alvano. Wajahnya tampak bingung. Mengingat kemampuan Alvano saat memukulnya dia semakin gemetar ketakutan. Kamu dengar tidak dia meminta tanganmu untuk diulurkan? Apa kamu berani melawan? Radit tidak berani menyinggung Morgan ataupun Alvano dan berteriak dengan ekspresi yang sangat kesal. Dia ingin segera menyelesaikan masalah ini dan menghindari Morgan. Radit ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengulurkan tangannya. Krek. Terdengar suara retakan tulang yang nyaring. Alvano tidak ingin berbasa-basi sama sekali, dia menginjak tangan kanan Richard dengan kakinya yang kuat, dan mematahkan tulang tangan Richard dalam sekejap. Ahahaha, Richard menjerit, lalu memegang tangan kanannya dan mulai berguling-guling di tanah. Ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Setelah melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Chelsea dan Marsha menatap Alvano dengan ketakutan yang luar biasa di hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Alvano akan begitu kejam pada Richard. Giliranmu. Setelah Alvano selesai mematahkan tangan Richard, dia berjalan ke Radit dan berkata dengan tenang, Bro, dengarkan aku hanya. Radit gemetar ketakutan dan ingin memohon belas kasihan. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan mematahkan sewa kakimu, kata Alvano kepada Radit tanpa ekspresi. Alvano menggelengkan kepalanya sedikit setelah melihat pemandangan ini, kemudian langsung berbalik dan berjalan menuju ke bus.
Chelsea dan Marsha tertegun sejenak, lalu bergegas berbalik dan kembali ke bus bersama Morgan. Setelah mematahkan tulang tangan Richard dan Raditz, Alphano dengan tenang bertanya kepada anak buah mereka, apa ada orang yang keberatan dan masih ingin menahan Tuan Muda Morgan? Semua orang di tempat kejadian tercengang dan bergidik ngeri. Ekspresi wajah mereka sangat ketakutan dan pucat. Saat ini, tidak ada yang berbicara sama sekali. Mematahkan tulang tangan kalian hari ini hanyalah pelajaran kecil untuk kalian. Tuan Muda Morgan sangat baik hati dan tidak ingin mempersulit kalian terlalu banyak. Kalau tidak, kalian berdua mungkin sudah CT sekarang. Jika kalian bertemu Tuan Muda Morgan di lain hari, ingatlah untuk berlutut padanya. Alphano dengan tenang mengatakan kalimat ini sambil melihat sekeliling ke orang-orang yang hadir dan kemudian langsung kembali ke bus menyusul Morgan. Orang-orang melihat kepergian Alphano dan merasakan kengerian yang membuat mereka sangat lemas. Saat ini mereka menyadari orang seperti apa yang baru mereka provokasi. Seorang pengawal saja bisa begitu mengerikan, apalagi Morgan yang merupakan tuan mudanya. Nihol, yang dipanggil oleh Pramudia, menatap Raditz, Richard dan lainnya. Dia tidak dapat menahan helaan napasnya, dan berkata dengan suara rendah, jika kalian membiarkan Morgan lebih awal, bukankah masalah ini tidak akan sampai pada titik ini, dan kalian tidak akan terluka. Setelah Morgan, Alphano, Chelsea dan Marsha kembali ke mobil, sebagian besar penumpang memandang Morgan dengan kagum. Bahkan kesan Marsha dan Chelsea terhadap Morgan telah banyak berubah. Baru saja, Raditz dan lainnya begitu arogan, bahkan berencana tidak melepaskan Morgan dan Alphano, padahal Chelsea sudah menggunakan nama Pramudia. Namun, setelah Morgan menelepon seseorang, Raditz malah berlutut untuk meminta maaf. Ini cukup membuktikan betapa mengerikannya identitas Morgan. Namun, Chelsea sendiri lahir di keluarga besar, tetapi statusnya relatif rendah, jadi dia masih sangat tidak yakin saat ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bukankah dia hanya mengenal Mandala? Apa hebatnya? Setiap orang besar yang kita kenal di keluarga Lewis lebih baik daripada Mandala, tapi saya tidak mengenal orang-orang ini. Morgan tidak dapat menahan senyum ketika mendengar kata-kata Chelsea. Morgan tahu sebenarnya Chelsea sangat baik hati. Hanya karena lingkungannya yang mungkin membuatnya begitu dingin dan sombong, dia juga suka menunjukkan sikap sok pemberani. Akan tetapi, dia tidak memiliki kebencian terhadap Morgan. Jika tidak, Chelsea tidak akan membantu Morgan tadi. Sementara itu, Marsha masih khawatir tentang fakta bahwa Alphano mematahkan tangan Raditz dan Richard barusan. Dia pun bertanya kepada Alphano dengan cemberut. Alphano, kenapa kamu memukul begitu keras? Orang-orang ini telah menyinggung Tuan Muda Morgan. Ini adalah akhir angkringan. Jika Afika dan Benny hadir, diperkirakan orang-orang ini akan mati. Alphano menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Morgan menggelengkan kepalanya dengan lemah ketika mendengar kata-kata Alphano dan ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Ini mungkin alasan kenapa Morgan tidak mau membawa Alphano dan yang lainnya. Alphano dan yang lainnya adalah pengawal dan pemburu yang sangat profesional. Mereka tidak pernah peduli dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Tindakan yang begitu kejam membuat Morgan dan orang biasa tidak dapat menerimanya untuk sesaat. Namun, Morgan sadar bahwa dia perlu beradaptasi dengan hal semacam ini. Lagi pula, dia bukan lagi orang biasa, jadi sekarang Morgan tidak menghentikan Alphano untuk bertindak.